Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera buat Anda dan seisi rumah Anda. Tidak terasa hari ini kita akan memasuki sesi yang ke-6. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki sesi ini. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kasih karuniamu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau membawa kami di dalam perjalanan iman yang baru ini untuk mempelajari pengetahuan akan firman Allah, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh melihat kenyataan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan dalam pengalaman iman yang baru pada hari ini dengan mempelajari hal-hal yang baru. Dan hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami memiliki gairah untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga kami tidak tinggal di dalam manusia Adam, tapi kami tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita akan memasuki sesi yang ke-6, yaitu tentang manusia baru. Dalam pelajaran kita yang lalu, kita telah mempelajari tentang dunia roh yang sangat luar biasa. Sekalipun dunia roh itu tidak nampak, saudara, tapi dia lebih hebat dan lebih nyata dari apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, itu dibatasi dengan panca indera. Dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita kecap, apa yang bisa kita rasakan. Semuanya dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi kehidupan manusia baru yang memiliki roh yang baru itu merupakan suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Penuh dengan pengalaman yang menggairahkan bersama dengan Kristus. Saudara, sejak saya mengerti kebenaran-kebenaran ini, saya tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Tapi di dalam masalah-masalah yang saya hadapi, itu saya melihat terang Allah yang ajaib. Waktu saya baca firman, kalau dulu saudara saya baca saya baca karena saya harus membaca Alkitab setiap hari, tapi blank. Sampai kadang-kadang bisa bosan, apa sih yang dibaca? Tapi sejak saya tahu, saya mengaktifkan apa yang saya pelajari di dalam manusia roh saya menemukan setiap kali saya baca Alkitab, itu ada sesuatu yang muncul. Itu ada kebenaran yang sepertinya meloncat ke mata saya. Nah saudara, di dalam manusia barumu itu tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan, tidak ada keletihan. Keletihan itu adanya di jiwa. Kebosanan itu adanya di jiwa. Tapi di dalam manusia baru kita itu tidak ada rasa letih, rasa bosan, rasa jenuh. Karena di sanalah Tuhan menaruhkan segala sesuatu, Dia mendepositokan segala apa yang Dia miliki di dalam dirinya kepada kita. Pada waktu kita membaca firman Allah, Tuhan mendepositokannya di dalam manusia roh kita. Di sanalah iman, hikmat, kreativitas, karunia-karunia Roh Kudus, hukum-hukum Allah dan pengetahuan akan Allah ditempatkan. Bukan di sini. Roh manusia atau manusia barumu itu memiliki kapasitas yang luar biasa. Kalau Anda memegang sebuah karet, saudara, itu kalau Anda tarik dia akan melar ya. Manusia barumu itu bukan cuma bisa ditarik dan dia menjadi panjang, tapi dia akan terbuka secara lebar ketika engkau mengisinya dengan perkara-perkara rohani. Segala apa yang difirmankan oleh Allah, hal-hal rohani ini, itu manusia barumu sanggup untuk menampungnya. Dia akan menerima apa saja yang kau baca di dalam firman Allah. Lalu dia akan memberikan hikmat kepadamu untuk bisa mengerti dan kau bisa mentranslate-nya di sini. Engkau bisa menerjemahkannya di dalam jiwamu. Saudara, kapasitas manusia barumu sangat luar biasa. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang dunia roh yang sangat luar biasa yang perlu kita eksplorasi. Nah, di manakah kita mengeksplorasi dunia roh? Yaitu di dalam manusia barumu. Dan inilah eksplorasi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Anda butuhkan di dalam kehidupan? Apakah itu untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk kehidupanmu, untuk pelayananmu, untuk engkau bisa mempunyai satu interrelasi dengan orang lain. Semuanya ada di sini. Semuanya diajarkan di sini. Oleh karena itu, kita perlu sekali mengisi manusia baru kita. Lalu bagaimana kapasitas manusia baru kita? Saudara, saya ingin Anda mengerti yang pertama, bahwa rohmu adalah engkau yang dilahirkan baru secara supranatural. Jadi kelahiran baru itu bukanlah kelahiran tubuh jasmani ini, tetapi kelahiran daripada rohmu. Seperti yang dikatakan di dalam pembicaraan Yesus dengan Nikodemus.
Kita masih ingat di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Itu Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Perhatikan saudara bahwa engkau dilahirkan oleh roh Allah, yakni roh ilahi, bukan daging. Jadi sama halnya, kita ini dilahirkan dan kita memiliki secara biologis, kita ini dilahirkan dan kita memiliki orang tua. Orang tua kita melahirkan kita secara biologis. Kita membawa seluruh DNA-nya kedua orang tua kita. Baik karakteristiknya, sifatnya, caranya bicara, mungkin caranya berjalan. Saya kalau melihat anak saya yang laki-laki saudara itu berjalan bersama papanya, itu saya melihat dari belakang itu gerakannya bisa sama saudara. Nah, sama halnya juga dengan kita, waktu kita dilahirkan baru secara roh, maka kita juga membawa DNA-nya Allah. Kita membawa seluruh karakteristiknya Allah. Kita membawa sifat-sifatnya Allah. Kita membawa kekudusan Allah. Kita membawa kebenaran Allah. Jadi saudara, kelahiran baru kita secara roh, itu berarti kita mengambil seluruh DNA-nya Tuhan. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Alkitab berkata, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Di dalam manusia rohmu. Di sanalah terdapat DNA pikiran Kristus. Jadi, kehidupan, karakter, dan sifat keilahian Allah itu mengalir di dalam manusia roh kita. Dan kita menyebutnya Zoe, yaitu kehidupan Allah. Dan di dalam roh kita, di dalam manusia baru kita, di sanalah Roh Kudus juga tinggal. Kita mampu berkomunikasi dengan Roh Kudus dalam level roh dan roh di dalam manusia baru kita. Roh kita sempurna, tidak memerlukan inner healing. Mungkin Anda sedikit bingung dengan hal ini, tapi mari saudara, saya ingin Anda mengerti hal ini secara benar. Kita tahu bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 itu mengatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Jadi kita completely new, sama sekali itu baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Semuanya sudah menjadi baru. Apa yang menjadi baru? Manusia roh kita. Manusia roh kita itu saudara menjadi seperti kertas putih ini. Dia ini tidak mempunyai coretan apapun juga, tidak mempunyai bekas apapun juga, tidak mempunyai noda apapun juga, tetapi ini adalah baru sama sekali. Jadi saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita membutuhkan inner healing. Lalu bagaimana dengan inner healing yang selama ini kita tahu? Itu akan kita bahas nanti di pelajaran jiwa. Manusia barumu itu bersih sama sekali. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa setan tidak dapat menjamah rohmu. 1 Yohanes 5 ayat ke-18 mengatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, Kristus yang lahir dari Allah, melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jelas ayat ini saudara mengatakan kepada kita, apa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Manusia rohmu, manusia barumu itu lahir dari Allah. Jadi dia tidak berbuat dosa. Bahkan setan pun tidak dapat menjamah segala yang lahir dari Allah. Manusia barumu itu tidak mengalami kerusakan apapun juga. Dia tidak mengalami kematian, bahkan tidak akan pernah mengalami kematian karena roh kita adalah roh yang kekal. Sementara manusia lahiriah kita ini bisa binasa, bisa rusak, bisa membusuk, bisa hancur, tapi tidak manusia rohmu. Manusia barumu bahkan saudara, itu tidak bisa dijamah oleh setan. Kenapa? Karena di sana ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penuntun dan pelindung di dalam manusia rohmu. Di sana dia akan mengatakan kepada kita kalau setan sedang beracara di dalam kehidupan kita. Demikianlah manusia barumu sanggup untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Bahkan hal yang paling luar biasa, manusia baru kita atau manusia roh kita itu tidak pernah menjadi tua, saudara. Dia memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Kita akan terus mempunyai gairah, kita akan terus punya semangat, kita akan terus mempunyai api untuk melanjutkan
kehidupan kita untuk melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kekuatan daripada manusia rohmu itu tidak seperti kekuatan tubuh jasmanimu. Tubuh jasmanimu mempunyai expiry date, punya tanggal berakhir, tapi tidak dengan manusia rohmu. Kalau tubuh jasmani ini kita pelihara, kita beri makan, kita kasih istirahat, kita bawa olahraga, supaya tubuh ini menjadi sehat. Tetapi tubuh ini semakin kita pelihara dan sebagaimanapun kita menjaganya, tubuh jasmani ini akan tetap menjadi tua. Suatu hari tubuh ini sudah tidak bisa lagi berfungsi. Namun manusia barumu, manusia rohmu itu bisa engkau perbaharui dari sehari ke sehari. Dan ketika engkau memperbaharuinya dari sehari ke sehari, manusia rohmu itu menjadi semakin muda, semakin muda, semakin muda, semakin kuat, semakin pintar, semakin berhikmat. Inilah kelebihan daripada manusia barumu. Dia berbeda dengan tubuh jasmanimu. Kalau saudara, tubuh jasmani kita ini memiliki rasa lapar, kita makan. Tapi tidak dengan manusia rohmu. Ketika manusia rohmu kau beri makan, dia akan menjadi lapar terus. Itulah kehebatan daripada manusia barumu. Haleluya. 2 Korintus 4 ayatnya ke-16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Yang kedua saudara, rohmu adalah engkau yang sebenarnya. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita melihat di sini Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Kita menyadari pentingnya kita harus melatih tubuh kita, supaya kita tidak berjalan di dalam daging. Amin, saudara. Demikian juga halnya dengan Paulus. Dia tahu bahwa tubuhnya ini bisa membawa masalah di dalam hidupnya. Tubuhnya ini bisa membuat dia melakukan kesalahan, sehingga setelah dia memberitakan Injil, bisa saja dia ditolak oleh orang lain. Paulus menyadari pentingnya untuk melatih tubuhnya, agar dia tidak berjalan di dalam daging. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mau setelah dia memberitakan Injil, dia itu ditolak sama orang. Karena siapapun yang berjalan di dalam daging, itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, dan itu membuat orang takut untuk mendekatinya. Betul, saudara? Kalau saat ini Anda melihat saya sedang marah-marah, sedang mencaci maki orang lain, apakah kira-kira Anda mau mendekat kepada saya? Apakah kira-kira Anda mau mendengarkan apa yang saya ajarkan? Tentu tidak. Itulah sebabnya di sini Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seluruhnya itu artinya, dia menguasai panca inderanya, matanya saudara, tidak melirik-lirik kepada perempuan. Dia menjaga telinganya supaya tidak mendengar berita-berita yang busuk. Dia menjaga juga mulutnya supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang najis. Bahkan dia menjaga tangannya dan kakinya untuk hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Tapi siapakah yang dia maksudkan dengan aku di sini? Kalau tubuhnya adalah Paulus yang sesungguhnya, tubuh ini adalah Paulus yang sesungguhnya, maka seharusnya dia berkata, aku akan melatih diriku. Jadi tubuhnya ini harus melatih dirinya dan menguasainya seluruhnya. Nah saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa aku itu adalah tubuhnya. Tapi dia berkata, akulah yang melatih tubuhku. Karena Paulus tahu bahwa tubuhnya ini bisa lemah, bisa sakit, bisa menyerah, bisa melakukan perbuatan dosa. Tubuhnya ini juga kepingin disembah. Jadi Paulus tahu betul kondisi dagingnya. Oleh karena itu dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi siapakah aku di sini? Saudara, aku di sini itu berbicara tentang manusia roh Paulus. Dengan kata lain dia berkata, aku, manusia rohku, melatih dan menguasai seluruh tubuh jasmaniku. Aku tidak mengizinkan tubuhku yang menguasai kehidupanku. Manusia rohnya mengambil alih dan menguasai seluruh pikiran, emosi, perasaan, dan kehendaknya.
Paulus menyadari sepenuhnya bahwa manusia rohnya sanggup untuk mengontrol hidupnya, tetapi dagingnya tidak. Dan dia tidak mau dikendalikan oleh dagingnya. Paulus mengajarkan kepada kita, saudara, apa yang kita tampilkan di luar itu harus sama dengan yang di dalam. Dan apa yang ada di dalam itu juga harus sama dengan apa yang ada di luar. Jadi saudara, aku yang sebenarnya atau kita yang sebenarnya itu harus sama di dalam dan di luar. Sebab kita yang sebenarnya itu adalah manusia roh. Haleluya. Seringkali saudara kita melihat orang-orang yang hidupnya di dalam daging. Khotbahnya bagus, khotbahnya luar biasa, seolah-olah dia sangat diurapi, dan memang betul dia diurapi karena dia memperkatakan firman Allah. Tapi kalau dia membiarkan dagingnya hidup, maka dia akan dituntun oleh daging. Dan seharusnya Alkitab berkata, kita ini bertindak sama, baik di dalam maupun di luar. Atau sebaliknya, kita harus bertindak sama, yang di luar maupun yang di dalam. Kita tidak bisa menjadi orang yang mendua hati, karena kita yang sebenarnya itu adalah manusia roh. Itulah sebabnya saudara, jika kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia roh, dan kita memberi makan manusia roh kita secara rutin setiap hari, seperti yang diperkatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi, maka saudara, firman kebenaran yang kudus itu akan mengambil alih kehidupan kita, dan seluruh perkataan, perbuatan, tindakan, dan sikap kita di dalam maupun di luar tubuh itu sama, dan menjadi penuntun yang aman dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah setiap saat kita selalu ingin untuk mempermuliakan Tuhan? Nah, inilah caranya. Hiduplah dengan manusia barumu. Di sanalah terdapat perkara-perkara roh yang dapat engkau tampilkan keluar, yang dapat menjadi penuntun yang aman di dalam kehidupanmu. Mari saudara, kita lihat beberapa ayat yang diperkatakan oleh Paulus bahwa roh manusia itu adalah kita yang sesungguhnya. Paulus ingin pergi meninggalkan tubuhnya. Dalam Filipi 1 ayat 23, Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Nah, sekali lagi kita melihat perkataan aku ingin pergi. Kalau Paulus mengatakan aku ingin pergi, dan dia menganggap yang ingin pergi itu adalah tubuh jasmaninya, maka dia akan pergi bersama dengan tubuh jasmaninya. Tapi ayat yang berikutnya mengatakan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan kita tahu bahwa daging tidak bisa mendapat tempat di alam roh. Kristus adalah roh. Dan barang siapa ingin menyembah dia, itu harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Di sini Paulus berbicara sekali lagi bahwa manusia rohnya itu bergumul. Dia ingin pergi, dia ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saudara, dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk dia pergi meninggalkan tubuhnya. Lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-6 dan juga 2 Korintus 5 ayat ke-6 sampai ke-8, kita akan melihat ayat-ayat ini yang juga menjelaskan tentang aku atau kami di sini adalah manusia roh. Paulus berkata, aku sudah mulai dikorbankan. Hidupku sudah mulai dituang sebagai persembahan untuk diminum. Tiba waktunya bagi rohku dilepaskan dari tubuhku. Aku akan segera pergi dengan bebas. Lalu dalam 2 Korintus 5, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati atau roh kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, di sini kita melihat adanya perkataan aku, pergi, kami, tinggal, tubuh, dan beralih. Apakah yang diperkatakan di sini? Di sini Paulus sedang menjelaskan kepada kita bahwa aku atau kami itu adalah manusia roh. Dan kita melihat adanya perkataan beralih. Artinya suatu hari akan ada peralihan. Manusia roh kita yang ada di dalam tubuh jasmani ini akan beralih dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita membaca firman Allah, kita harus melihat dari sudut pandang seperti apa yang Paulus perkatakan. Apa yang Paulus perkatakan di dalam setiap firman, di dalam surat-surat para rasul, itu adalah manusia roh.
Paulus membedakan antara manusia roh tadi dengan tubuh jasmaninya. Haleluya. Dan Paulus mengatakan bahwa manusia rohnya adalah ia yang sesungguhnya. Haleluya. Lalu kita melihat satu lagi contoh di dalam Alkitab tentang Paulus terangkat ke langit yang ketiga. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua dan keempat. Paulus mengatakan bahwa ada pengikut Kristus yang saya kenal yang 14 tahun yang lalu diangkat ke tingkat yang paling tinggi di surga. Saya tidak tahu kalau orang itu benar-benar tubuhnya yang dibawa atau rohnya saja. Hanya Allah yang tahu hal itu. Dan saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus. Hanya Allah yang tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Tetapi di sana dia mendengar hal-hal mulia. Dan manusia tidak boleh menceritakannya. Bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ini merupakan pengalaman supranatural Paulus sendiri. Dia mengatakan ada pengikut Kristus. Nah, Paulus menuliskan hal ini sepertinya ini adalah pengalaman orang lain. Tapi sesungguhnya ini adalah pengalamannya pribadi. Dia tidak ingin membanggakan diri karena ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat langka. Tentang seseorang yang masih hidup, masih bernafas, masih bisa memberi kesaksian, itu terangkat sampai ke langit ketiga, yaitu sorga. Lalu dia kembali lagi dan memasuki tubuhnya dan masih bisa menceritakan tentang pengalamannya ini. Nah, Paulus tidak mau membanggakan diri. Dan ini kita bisa lihat dari ayatnya yang kelima. Dikatakan saya bangga atas apa yang terjadi sama orang itu, tetapi saya tidak mau membanggakan diri saya sendiri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya bangga dengan kelemahan-kelemahan saya. Jadi saudara, sekalipun Paulus tidak mengetahui apakah tubuhnya ataupun rohnya yang dibawa sampai ke Firdaus, tetapi dapat dipastikan bahwa rohnya lah yang memasuki Firdaus karena alam supranatural hanya dapat dimasuki oleh roh. Rohnya memiliki kemampuan untuk menanggap dan mampu mendengar segala sesuatu yang dia dengar yang sangat mulia. Seperti yang tadi kita sudah baca di dalam ayat yang keempat. Roh Paulus ini terangkat ke tahta Allah Bapa, sedangkan tubuh jasmaninya tetap berada dalam posisi yang sama di bumi ketika rohnya terangkat ke langit yang ketiga. Dan rohnya kembali ke bumi dan memasuki tubuh jasmaninya kembali setelah itu. Luar biasa saudara, itulah kemampuan daripada manusia roh kita. Dan manusia roh itu merupakan Paulus yang sesungguhnya, demikian juga roh manusia itu merupakan kita yang sesungguhnya. Bukan tubuh jasmani ini, bukan intelek Anda, bukan kepintaran Anda. Haleluya. Kita sudah melihat di dalam Roma 1 ayat ke-9 bahwa Paulus juga melayani Tuhan dengan rohnya. Dia tidak melayani Tuhan dengan pikirannya, dengan kepintarannya, dengan posisinya, dengan kehebatannya, dengan intelektualnya, atau dengan emosinya. Tetapi dia melayani Tuhan dengan manusia rohnya. Itulah sebabnya dia bisa bertahan saudara dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia harus keluar masuk penjara, bagaimana dia menghadapi berbagai macam bahaya di dalam perjalanan misinya. Tetapi dia tetap bertahan karena dia mengandalkan manusia rohnya. Dia tahu di sanalah letak kekuatannya. Di sanalah dia bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Dia memperoleh segala kekuatannya di dalam manusia rohnya. Seandainya tubuh Kristus menyadari akan pentingnya melayani Tuhan dengan segenap roh, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan manusia rohmu, maka kita tidak akan pernah melihat perpecahan gereja. Kita tidak pernah melihat orang merasa lebih pintar dari yang lain. Kita tidak akan melihat orang itu ingin menikam satu sama lain. Kita tidak akan pernah melihat kecemburuan itu terjadi, saudara, di dalam gereja Tuhan. Kita tidak akan melihat adanya perpecahan di dalam sebuah rumah tangga. Karena tahukah Anda, di dalam rumah tangga kita juga melayani. Kita melayani satu sama lain. Kita melayani pasangan kita, kita melayani anak-anak kita melayani keluarga besar kita. Seandainya kita melakukannya dengan manusia roh kita tidak akan mencoba untuk menjadi orang yang lebih hebat. Kita tidak akan mencoba bahwa saya adalah orang yang paling benar. Saudara, bahkan kita tidak akan merasa kita ini lebih hebat daripada gembala kita. Para wanita tidak merasa lebih hebat daripada suaminya. Sekalipun saudara kita mempunyai level yang sama secara roh, tetapi dalam sebuah rumah tangga tidak semuanya menjadi kepala.
Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita melihat Paulus menyelesaikan perjalanan imannya sampai ke garis akhir. Dia memenangkan setiap pertandingan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika gereja-gereja yang dia dirikan itu disusupi oleh berbagai macam pengajaran yang asing. Dan dia tidak punya waktu untuk mengunjungi gereja-gereja itu. Dan ketika gereja-gereja tersebut disusupi oleh berbagai macam pengajaran yang salah, Paulus sedang ada di dalam penjara. Tubuhnya sedang dipenjara. Tubuhnya itu terbelenggu, dibatasi oleh ruang, saudara. Dibatasi oleh jeruji-jeruji besi. Tetapi manusia rohnya tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan ketika dia mendengar berbagai macam angin pengajaran yang salah, dia langsung menulis surat. Di mana? Di penjara. Ketika tubuhnya di penjara, manusia rohnya itu bangkit. Dia menulis semua surat-surat para rasul di dalam penjara, saudara. Kita bisa melihat di sini, Paulus begitu luar biasa. Dia mengaktifkan, dia membangkitkan manusia rohnya, manusia barunya untuk bisa mengakhiri pertandingannya, mencapai garis akhir dan memelihara iman karena dia melayani dengan manusia rohnya. Haleluya. Saudara, mari kita juga melayani Tuhan seperti itu. Jangan kita dipenjarakan dengan berbagai macam masalah. Jangan kita dipenjarakan dengan pikiran kita yang sempit, yang kecil. Mari kita masuk di dalam manusia baru kita. Di sanalah terdapat perkara-perkara yang besar yang Allah mau lakukan di dalam kehidupanmu. Jangan kita dikalahkan dengan penjara kehidupan, dengan ketakutan, dengan kekurangan, dengan rasa tidak mampu. Manusia rohmu sanggup dan mampu. Rohmu luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, rohmu tidak mau dan tidak dapat berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat ke-9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benarkah, saudara? Benarkah apa yang dikatakan di dalam firman ini? Bukankah yang kita lihat masih ada banyak orang-orang percaya yang berdosa? Masih ada banyak orang-orang percaya yang serakah. Masih banyak orang-orang percaya yang saling tuding, saling tikam satu sama lain. Bukankah hal itu masih terjadi? Tetapi saudara, apa yang diperkatakan di sini adalah firman Allah. Dan kita tahu Tuhan tidak bisa berdusta karena tidak ada dusta di dalam dirinya. Firman ini adalah firman kebenaran. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah. Bagaimanakah caranya kita lahir dari Allah? Kita semua dilahirkan dari roh. Setiap Anda dan saya itu telah diberikan satu ukuran iman oleh Tuhan. Apakah ukuran iman itu? Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga itu dikatakan kita memiliki ukuran iman. Ukuran iman yang Allah berikan ini adalah untuk kita mempercayai ketika Injil diberitakan kepada kita. Di dalam setiap roh manusia yang mati itu selalu menginginkan sesuatu. Dia merindukan untuk bisa bertemu dengan Sang Penciptanya. Apakah dia menyadarinya atau tidak? Seberapa keras, seberapa berdosanya orang itu ada satu kerinduan di dalam sini. Dan sebelum roh yang mati itu berjumpa dengan Penciptanya, roh itu akan terus mengerang-erang. Oleh karena itu kita diberikan satu kemampuan untuk bisa percaya. Ketika saudara Injil diberitakan, kita mempunyai pilihan sebetulnya. Apakah kita mau mempercayainya atau tidak? Dan kita diberikan kesanggupan untuk itu. Kebanyakan orang menolak. Karena orang merasa untuk mempercayai sesuatu yang tidak dia lihat itu adalah suatu kelemahan. Tetapi sesungguhnya mempercayai apa yang tidak kita lihat dan itu datangnya dari Allah, itu merupakan satu kekuatan. Amin, saudara. Kita mempunyai benih ilahi. Lalu ketika kita lahir baru, Roma 10 ayat ke-9 dan ke-10. Dikatakan bahwa ketika kita percaya di dalam hati kita, maka kita sudah menjadi orang benar. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Seperti itulah kita menerima keselamatan kita. Waktu kita mengakui di dalam hati kita, kita dibenarkan oleh Tuhan.
Lalu ketika kita mengaku dengan mulut kita, kita menerima keselamatan itu. Ini adalah benih ilahi yang Tuhan berikan, seperti yang diperkatakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Keduanya ini saudara, ukuran iman tadi, Roma 10 ayat 9 dan 10 itu adalah benih ilahi. Dia tetap ada di dalam kita, dan dia adalah satu kunci awal yang membuat kita tidak mau berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi yang ada di dalam kita itu adalah benih yang tidak bisa binasa. Sesungguhnya saudara, orang yang sudah lahir baru tidak mau dan tidak dapat berbuat dosa. Jadi kenapa orang masih saja jatuh di dalam dosa? Karena orang itu masih hidup dan dikendalikan oleh dagingnya. Dia ingin memuaskan dagingnya. Dan kalaupun dia mencoba untuk tidak berbuat dosa, dia mencoba melakukannya dengan kekuatan daging, dengan kekuatan manusiawi. Dan biasanya itu mengalami kegagalan. Biasanya orang itu akan jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita kembali ke dalam manusia roh kita, di sanalah saudara terdapat benih ilahi yang bisa memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Sayangnya ada banyak orang percaya tidak mengerti tentang manusia roh yang luar biasa tadi. Kurangnya pengajaran dalam area 3 dimensi manusia menyebabkan tubuh Kristus mengalami banyak penderitaan. Saya melayani banyak keluarga-keluarga yang mengalami perselingkuhan, dan mereka sangat menderita. Baik yang melakukan perselingkuhan maupun keluarga yang hidup bersama dengan orang yang melakukan perselingkuhan itu. Seringkali kita melihat adanya ketidakadilan terhadap pasangan yang terkena dampak dari orang yang berselingkuh ini. Saudara, seringkali terjadi perceraian di dalam perselingkuhan. Anak-anak ikut mengalami penderitaan. Sangat menyedihkan. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya orang yang melakukan perselingkuhan itu juga menderita? Seringkali dia ingin keluar dari siklus perbuatan dosanya. Karena dia merasa tertekan, dia merasa tertuduh, dia menyesal, dia malu, dan setan terus mengintimidasi dia bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Baru-baru ini saya membaca sebuah kisah tentang sebuah keluarga, yaitu pegolf internasional Tiger Woods. Pernikahannya hancur saudara, hanya disebabkan dia suka berselingkuh. Dan dia bukan melakukan perselingkuhannya 1 atau 2 kali, tapi 120 kali. Bayangkan, 120 kali, dan ketika istrinya mengetahui perselingkuhannya, istrinya minta cerai. Istrinya tidak mau hidup bersama dengan dia. Selama 3-4 tahun, dia tidak pernah mau membicarakan tentang pernikahannya ini. Apa yang terjadi, apa dampaknya, dia hanya mau berdiam diri. Dia terluka dengan sangat dalam. Dan dia hidup di dalam kesendiriannya bersama dengan kedua orang anaknya. Sementara saudara, Tiger Woods juga tidak menikah lagi sampai hari ini. Dia menyesal. Dia katakan semuanya adalah kesalahan saya. Tapi dia tidak bisa keluar dari siklus itu. Kalau dia bisa melakukannya sampai 120 kali, itu sangat luar biasa saudara. Bukan hanya karena dia punya uang, tetapi itu adalah sesuatu rekor yang sangat luar biasa. Hampir mendekati Raja Salomo. Saudara, sesungguhnya kedua pasangan ini mengalami penderitaan di dalam jiwanya. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam daging dan bukan di dalam manusia roh. Kedalaman hati kita tahu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau kita tidak pernah mengerti tentang manusia roh, manusia baru dan kapasitasnya, kita juga tidak mengerti bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari semua siklus dosa itu. Saudara, mari kita belajar untuk menghidupi manusia roh kita, dan kita boleh mengajarkannya juga kepada orang lain. Yang keempat saudara, manusia barumu mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk bisa menerima perkara-perkara roh. Efesus 1 ayat ke-3 dan ke-14. Itu dikatakan, kita ini manusia roh kita itu bisa menerima segala berkat yang tersedia di dalam sorga. Ayat ini mengatakan, terpujilah Tuhan, yaitu Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Rohnya menjamin bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Roh Kudus
membawa semua berkat rohani itu di dalam manusia roh kita. Kalau Alkitab mengatakan segala atau semua, itu artinya segala dan semua. Tuhan tidak akan menahan sedikit pun juga. Dan yang bisa menerima berkat rohani itu manusia rohmu, bukan di sini. Kalau di sini saudara akan bertanya, apakah mungkin? Apakah bisa? Aku ini orang yang berdosa. Aku ini belum layak untuk menerima. Di sini terlalu banyak alasan, terlalu banyak pikiran-pikiran yang lama, terlalu banyak pikiran-pikiran intelektual. Tetapi manusia rohmu mempunyai pikiran ilahi. Dia sanggup untuk mengerti, dia sanggup untuk menerimanya. Amin saudara, haleluya. Di dalam manusia barumu juga, Tuhan bisa mengisi dengan ide-ide yang baru, hikmat yang baru, dan keinginan yang baru. Nehemia 7 ayat yang kelima mengatakan, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana. Di mana saudara Tuhan memberikannya? Di dalam hati kita. Tuhan tidak memberitahukan rencananya di sini, tapi di dalam manusia rohmu. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo dan menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Kita mempunyai hikmat manusiawi, tapi kita juga bisa memiliki hikmat rohani. Dan hikmat rohani itu datangnya dari surga. Tuhan tidak menaruhkan hikmatnya Salomo di sini, tapi Tuhan menaruhnya di sini. Dan ini tidak bisa terlihat. Tetapi ketika itu dimanifestasikan keluar, ketika orang melihat hikmat Salomo, kemampuannya untuk mengelola kerajaannya, kemampuannya untuk memperoleh kekayaan, kemampuannya untuk mengambil keputusan, ketika dua wanita datang membawa satu orang bayi dan ingin bertanya, bayi siapakah itu sesungguhnya? Salomo bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Siapa ibu daripada bayi itu? Dari mana itu datangnya? Itu datang dari manusia rohnya. Segala yang ada di dalam manusia rohmu itu akan muncul keluar persis sama dengan apa yang ada di dalam sini. Demikianlah Salomo memiliki hikmat ilahi yang sangat luar biasa yang Allah taruh di dalam hatinya. Haleluya. Orang-orang di dalam perjanjian lama menerima segala sesuatu di dalam hatinya ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan bisa menaruhkannya di dalam hatinya. Bagaimana dengan Anda sebagai orang-orang di dalam perjanjian baru yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupmu dan roh Allah juga tinggal di dalam hatimu? Haleluya. Penghiburan, kekuatan, itu semuanya juga dicurahkan di dalam hati kita. Efesus 3 ayat ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau Alkitab berkata batin itu artinya manusia roh. Jadi saudara, segala macam kekuatan, keteguhan, penghiburan itu Allah curahkan di dalam roh kita. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tuhan menaruh penghiburan kita dan kita bisa bersatu dengan Tuhan untuk mengerti, untuk memperoleh kekayaan dan segala macam rahasia Allah itu di dalam hati kita, yaitu manusia baru. Haleluya. Yang kelima saudara, manusia barumu adalah tempat di mana buah roh ingin beraktivitas. Tadi saya sudah katakan bahwa manusia baru kita itu mempunyai keinginan. Dia mempunyai emosi. Dia mempunyai kehendak. Dan kehendaknya yang paling mendasar adalah kita memanifestasikan buah roh. Tuhan menginginkan kita untuk membawa apa yang ada di dalam itu keluar. Galatia 5 ayat ke-22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita tahu pada waktu kita lahir baru, Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus datang bukan untuk tinggal 1 hari 2 hari. Dia bukannya kos di dalam manusia rohmu, tapi dia tinggal di sana untuk selama-lamanya.
Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ketika dia dimeteraikan di dalam manusia roh kita, dia tidak datang dengan tangan kosong, tapi dia membawa seluruh buah yang ada di dalam surga, yaitu karakteristiknya Allah, sifat-sifat ilahi Allah, yang dinamakan buah roh. Buah roh memiliki 9 manifestasi. Dia memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah manifestasi daripada buah Roh Kudus. Buahnya 1, saudara, tapi manifestasinya 9. Yesus berkata, aku menginginkan engkau untuk berbuah dan buahmu itu tetap sama. Jangan buahnya makin hari makin sedikit, buahnya makin hari makin asam. Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk terus memproduksi buah yang ada di dalam manusia rohmu. Kalau engkau tidak pernah menghasilkan buah yang ada di dalam manusia rohmu, maka apa yang kau ketahui di dalam Galatia 5, itu hanyalah sebuah pengetahuan. Hanya ada sebagai pengetahuan di kepala. Kita melihat sedikit sekali orang melakukannya. Apalagi kalau yang kita hadapi saat itu adalah situasi yang sangat sulit. Peristiwa yang sangat berat. Misalnya Anda disakiti oleh orang. Sadar atau tidak sadar, kalau kita disakiti oleh orang, kita pasti akan terluka. Betul? Lalu pada saat kita terluka, kita menjadi marah, kita menjadi emosi. Lalu kehendak yang keluar daripada emosi yang ada di sini, itu adalah ingin membalas, menyakitinya kembali. Bukankah itu yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara? Hal ini sangat menyedihkan. Ini bukan buah roh, tapi ini buah daging yang ingin balas. Kalau aku disakiti, aku akan menyakiti kembali. Kalau aku dianiaya, aku akan menganiaya kembali. Tapi apakah Anda pernah menyadari bahwa sesungguhnya manusia rohmu itu, buah roh yang ada di dalammu, itu ingin mengambil alih. Dia ingin memberitahukan kepada Anda, ampuni dia. Tahukah Anda bahwa mengampuni itu adalah buah roh? Mengampuni itu lahir daripada kasih. Kita tahu bahwa kasih itu sanggup untuk mengampuni orang lain. Tapi seringkali kita tidak mau mengaktifkannya. Seringkali yang pertama kita lakukan adalah marah, kecewa, sakit hati, terluka, merasa pahit diperlakukan seperti itu. Saudara, kembali ke dalam manusia roh kita. Lihat apa yang ada di sana. Bukankah tadi kita sudah mengatakan Paulus mengajarkan kita untuk melakukan apa yang sama yang ada di dalammu, dikeluarkan. Di dalam dan di luar itu haruslah sama. Manusia baru kita mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa untuk mengasihi dan mengampuni. Manusia barumu diperlengkapi dengan kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Manusia barumu dapat mengalirkan damai sejahtera, kebaikan, dan kemurahan. Manusia rohmu dapat melakukannya dengan sukacita. Jangan Anda katakan nggak bisa, nggak mungkin, nggak mau, sudah keterlaluan dia. Saudara, di sini ada damai sejahtera. Kalau engkau membalas orang itu sama seperti apa yang dia perlakukan terhadap dirimu, artinya engkau sedang turun di dalam levelnya orang itu. Engkau tidak berbeda dengan orang tersebut. Sedangkan yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita melahirkan buah roh yang ada di dalam manusia baru. Ampuni, kasihi, dan lakukan dengan sukacita. Jangan turun ke dalam level jiwa dan daging. Manusia barumu sudah berpindah dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Engkau tidak sama, engkau berbeda. Jangan sia-siakan apa yang manusia barumu dapat lakukan. Haleluya. Tahukah Anda, di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Selama engkau memiliki pengharapan di dalam Kristus, engkau tidak akan mengalami kekecewaan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Roh Kuduslah yang membawa karunia buah roh itu di dalam kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan melakukannya bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendirian. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Roh Kudus akan mengambil peranan di dalam hidupnya. Saudara, kita mungkin bisa merasakan sebuah kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan perasaan.
Karena perasaan kita berubah-ubah setiap hari. Pikiran kita juga berubah-ubah setiap hari. Tapi kalau kita melakukannya dengan manusia roh, dia akan tetap stabil. Dia akan tetap tenang, dia akan tetap percaya dan menaruh pengharapan di dalam apa yang dia lakukan. Kasih yang dibicarakan di dalam 1 Korintus 13 adalah kasih yang berasal dari manusia rohmu, tanpa syarat dan segala macam tuntutan. Kasih yang dibicarakan di dalam 1 Korintus 13 adalah kasih yang sejati. Dia tidak menuntut, tidak mendendam, tapi rela dan tulus. Ia sabar, ia murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi senantiasa menutupi segala sesuatu, segala kesalahan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, karena itulah kebenaran. Allah telah memperlengkapimu untuk berbuah. Manusia barumu harus menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Allah. Dan saya mau meyakinkan Anda sekali lagi bahwa manusia rohmu, itulah engkau yang sesungguhnya, dan ia sanggup untuk melakukannya. Haleluya. Lalu saudara, di manakah lokasi roh kita? Amsal 20 ayat ke-27 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia ini saudara, adanya di lubuk hati kita. Di sanalah Allah menyelidiki seluruh isi hatimu. Artinya, dia tinggal di sini. Ini adalah manusia roh. Bukan di sini saudara, bukan juga di daging, tapi di dalam lubuk hatimu. Haleluya. Di sanalah Tuhan berinteraksi dengan manusia dan menyelidiki seluruh maksud hatimu. Haleluya. Yang terakhir saudara, kemanakah roh manusia pergi setelah kematian? Dalam Ayub 34 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, seandainya Allah mencabut nyawa manusia dan mengambil kembali nafas hidupnya, maka matilah semua makhluk yang bernyawa dan manusia menjadi debu seperti semula. Nah, ayat ini sering dipakai dalam upacara kematian. Dari debu engkau akan kembali menjadi debu. Benarkah manusia itu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu? Bukankah kita telah melihat ayat-ayat di atas bahwa Paulus mengakui bahwa Paulus yang sesungguhnya itu adalah roh. Dan roh akan berdiam bersama-sama dengan Allah. Jadi apakah yang diperkatakan di dalam Ayub 34 ini? Kalau kita melihat ayat yang ke-14 saudara, dikatakan seandainya Allah mencabut nyawa manusia. Jadi ada perkataan nyawa. Nyawa itu artinya adalah kehidupan. Nyawa itu adalah roh yang memberikan kehidupan itu. Jadi kalau roh itu dicabut, maka manusia itu akan kembali menjadi debu tanah. Apakah yang menjadi debu tanah di sini? Tubuh. Roh manusia itu tetap kembali kepada Tuhan, tubuhnya akan kembali menjadi debu, menjadi tanah. Kedua komponen yang dibicarakan di dalam Ayub 34 itu dibutuhkan buat kehidupan kita. Tapi pada waktu kita mati, keduanya itu berpisah. Tubuh ini hanyalah jubah kita di bumi. Manusia roh kita akan kembali menghadap Sang Pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oleh karena itu kita boleh menyebut tubuh tanpa roh adalah debu. Haleluya saudara. Kita telah mempelajari begitu banyak tentang sisi roh dan manusia roh. Tapi baiklah saudara, kita jangan berhenti sampai di sini, kita akan terus melanjutkannya. Saya ingin Anda menerima pengetahuan yang cukup, yang penuh, sehingga Anda bisa bertumbuh menjadi manusia roh yang dewasa. Demikianlah kita sudah mempelajari pelajaran demi pelajaran, dan hari ini kita sudah mempelajari tentang manusia baru. Manusia baru adalah engkau yang dilahirkan baru secara supranatural, dan ia adalah engkau yang sebenarnya. Manusia baru tidak mau dan tidak dapat berbuat dosa. Manusia baru tidak memerlukan inner healing. Manusia baru itu sanggup untuk menerima perkara-perkara roh. Di dalam manusia barulah
Buah roh menantikan untuk diaktifkan. Engkau dapat melahirkan buah roh di dalam kehidupanmu bersama dengan manusia rohmu. Manusia barumu mempunyai lokasi di dalam lubuk hatimu, dan roh manusia kembali kepada Sang Pencipta ketika ia meninggalkan tubuh jasmaninya. Mari saudara, kita membuat pengakuan iman sekali lagi. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku tinggal di dalam tubuh ini. Dengan rohku, aku menerima segala berkat rohani. Dengan jiwaku, aku mengerti dan beroleh hikmat. Dengan tubuhku, aku melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.